Oke, mari kita langsung bahas salah satu topik yang paling sering jadi perdebatan dalam hukum Islam, aturan waris. Kenapa sih dalam beberapa kasus laki-laki bisa dapat warisan 2 kali lebih banyak dari perempuan? Yuk kita bedah penjelasannya. Nah, ayat inilah yang menjadi titik awal dari banyak sekali diskusi. Aturan yang sering disebut 2:1 ini, ya wajar aja, langsung memunculkan pertanyaan mendasar soal keadilan dan kesetaraan. Kalau dilihat sekilas, rasanya kok timpang ya? Tapi tunggu dulu. Ternyata, para ahli hukum Islam punya kerangka berpikir yang sama sekali berbeda dalam melihat hal ini. Jadi sebetulnya apa logika di baliknya? Biar kita paham betul, kita akan bedah ini lewat 6 poin kunci. Mulai dari pertanyaan dasarnya, lalu kita lihat konsep keadilannya, logika hukumnya, sampai nanti kita lihat contoh-contoh nyata yang mungkin bakal bikin Anda kaget. Mari kita mulai. Oke, kita langsung ke jantung permasalahannya ya. Aturan yang jadi sorotan utama itu, ya ini, dalam skenario tertentu, ahli waris laki-laki menerima bagian 2 kali lipat dari ahli waris perempuan. Nah, ini dia kuncinya. Kalau kita mau mengerti aturan ini, kita harus geser dulu pemahaman kita soal adil itu sendiri. Karena ternyata dalam hukum Islam, definisi keadilan itu mungkin nggak seperti yang kita bayangkan selama ini. Jadi, menurut ulama besar Ibnu Taimiyah, keadilan atau al-adl itu artinya meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Jadi, ini bukan soal sama rata sama rasa, tapi lebih ke soal proporsionalitas. Apakah sesuatu sudah berada di posisi yang tepat dalam sebuah sistem yang lebih besar? Poin utamanya gini, kita diajak untuk nggak cuma lihat angkanya secara terpisah, tapi lihat gambaran besarnya. Sistem ini dirancang untuk mencapai keseimbangan. Tujuannya adalah proporsionalitas, bukan kesetaraan matematis yang kaku. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang agak teknis, tapi ini penting banget buat ngerti logikanya. Dalam metodologi hukum Islam, ada 2 konsep kunci untuk memahami sebuah aturan. Namanya illah dan hikmah. Gampangnya, illah itu kayak pemicu hukumnya. Syarat yang kalau terpenuhi, aturannya langsung berlaku. Sifatnya jelas, terukur, dan konsisten. Nah, kalau ilah tadi itu pemicunya, hikmah ini adalah alasannya. Kebijaksanaan atau tujuan besar di balik kenapa aturan itu ada. Ini adalah why-nya. Jadi bedanya jelas banget ya. Ilah itu ibarat tombol on and off. Kalau syaratnya terpenuhi, klik, aturannya jalan. Sedangkan hikmah itu alasan kenapa kita butuh lampu itu, yaitu biar terang. Aturannya ngikutin tombol, bukan ngikutin tujuannya. Contoh paling gampang itu soal sholat buat orang yang lagi bepergian. Ilahnya atau pemicunya apa? Ya simpel, fakta bahwa Anda lagi traveling. Udah, itu aja. Nggak peduli perjalanannya nyaman pakai pesawat first class atau susah payah jalan kaki. Nah, hikmah atau kebijaksanaannya adalah buat ngasih kemudahan. Tapi keringanannya tetap berlaku berdasarkan pemicunya, yaitu traveling, bukan berdasarkan Anda beneran ngerasa susah atau enggak. Terus apa hubungannya sama warisan? Nah, ini dia intinya. Menurut penjelasan ini, aturan pembagian warisan itu dasarnya adalah hubungan keluarga. Itulah ilahnya, pemicu hukumnya. Tapi hikmah atau kebijaksanaan di baliknya itu ada hubungannya erat sama sistem tanggung jawab finansial. Oke, jadi apa sih hikmahnya? Apa alasan besar di balik aturan 2:1 itu? Jawabannya, ternyata ada di dalam sebuah sistem tanggung jawab keuangan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam kerangka hukum Islam tradisional. Gini sistemnya, laki-laki itu punya kewajiban finansial yang penuh, mulai dari mahar pas nikah, nafkah buat istri dan anak, sampai ngerawat orang tua. Nah, di sisi lain, perempuan, harta warisan yang dia terima, itu murni 100% jadi miliknya. Nggak ada kewajiban hukum buat dia untuk pakai uang itu buat keluarga. Jadi, hartanya itu ibarat jaring pengamanan finansial buat dia pribadi. Oke, siap-siap ya, karena di bagian ini, pandangan umum soal warisan ini bisa jadi bakal jungkir balik. Kenapa? Karena aturan 21 itu ternyata nggak berlaku di semua kasus. Bukan cuma nggak berlaku di semua kasus, tapi faktanya itu cuma salah satu dari banyak skenario aja. Ada lebih dari 10 kondisi di mana perempuan justru dapat bagian yang sama atau bahkan jauh lebih besar daripada laki-laki. Coba kita lihat beberapa contohnya. Coba lihat kasus pertama ini, yang ninggalin satu anak perempuan, ibu, dan ayah. Gimana pembagiannya? Wow, si anak perempuan dapat setengah dari seluruh harta warisan. Ibunya dapat 1/6,
Ayahnya juga seperenam. Kalau dihitung-hitung, si anak perempuan ini, seorang wanita, dapatnya 3 kali lipat lebih banyak dari ayahnya sendiri. Contoh lain, nggak kalah menarik. Di sini, ahli warisnya adalah saudara perempuan, ibu, dan kakek. Lihat deh angkanya. Saudara perempuan dapat setengah, ibu dapat sepertiga. Kalau kita total, 2 ahli waris perempuan ini dapat 5/6 bagian. Sisanya, cuma 1/6 buat si kakek, ahli waris laki-laki. Dari 2 contoh tadi aja udah kelihatan jelas kan? Penentunya itu bukan cuma soal gender. Sistemnya tuh kompleks, ngeliat banyak hal. Sedekat apa hubungannya, generasi mana yang lebih butuh sokongan, dan siapa yang punya tanggung jawab finansial lebih besar. Oke, setelah kita bedah semua tadi, kita sampai di mana nih? Apa kesimpulan besarnya? Jadi, dari perspektif hukum Islam, adil itu bukan berarti sama, tapi proporsional. Sistemnya dirancang untuk seimbang, di mana porsi warisan itu diimbangi sama tanggung jawab finansial. Dan aturan 2:1 itu ternyata cuma salah satu dari banyak banget skenario. Tujuan utamanya adalah menciptakan struktur keluarga dan sosial yang seimbang secara keseluruhan. Nah, ini semua akhirnya membawa kita kembali ke pertanyaan paling mendasar, tapi mungkin dengan sudut pandang yang baru. Menurut Anda, apa sih keadilan yang sejati itu? Apakah memberikan porsi yang sama persis ke semua orang? Atau justru menciptakan sebuah keseimbangan di mana setiap bagian punya peran dan fungsi yang proporsional? Ini pertanyaan besar yang rasanya relevan banget, bahkan di luar konteks hukum waris sekalipun.